Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai eklamsi ya, yang meliputi ada definisi, ada etiologi, ada gejalanya, ada komplikasi, dan pengobatan. Dan untuk yang pertama, itu kita ketahui mengenai definisinya dulu ya. Ya, kita awali dengan definisinya dulu. Untuk definisi eklamsi sebenarnya itu kelanjutan dari preeklamsi ya. Dan untuk eklamsi itu sendiri ditandai dengan adanya kejang. Kalau udah kejang itu dinamakan eklamsi. Jadi adanya hipertensi di dalam masa nifas ataupun masa kehamilan, terus disertai dengan proteinuria, itu juga udah termasuk eklamsi. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Oke, itu untuk definisinya. Kemudian untuk etiologinya. Oke, untuk selanjutnya ada etiologi ya. Sebenarnya untuk sebab akibat dari eklamsi itu sendiri masih belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa teori yang menyebabkan terjadinya eklamsi, seperti teori genetik, yaitu apabila ibu dengan riwayat eklamsi akan menurunkan bayinya, bayi wanitanya ya, nanti akan mengalami eklamsi juga pada saat dewasa gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan teori radikal bebas. Nah, untuk radikal bebas itu akan bekerja pada asam lemak yang tak jenuh dan biasanya banyak dijumpai pada membran sel. Nah, akibat radikal bebas ini akan merusak sel, maka kadar lemak itu biasanya lebih cenderung tinggi dibandingkan dengan kehamilan normal. Dan untuk produksi radikal bebas itu menjadi tidak terkendali ya, karena kadar dari antioksidannya itu menjadi menurun. Kemudian ada teori lagi, yang disebut teori diet ibu hamil. Jadi adanya kekurangan kalsium yang terlalu lama, yang rendah gitu ya, yang lama, kemudian menyebabkan keluarnya kalsium otot sehingga menimbulkan kelemahan pada konstruksi otot pada jantung. Dan akibatnya itu menurunkan volume sehingga aliran darah itu menurun. Jadi menyebabkan pembuluh darah itu akan konstriksi ya. Jadi akibatnya juga vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. Jadi tadi kan tandanya itu ada hipertensi. Jadinya bisa jadi teori diet ibu hamil ini. Dan selanjutnya ada gejala ya. Oke, selanjutnya ada gejala. Gejala ini ada gejala berat dan gejala klinis. Untuk gejala berat, biasanya itu sakit kepala yang sangat berat, kemudian penglihatan mulai kabur, adanya nyeri di ulu hati ya, dan terjadinya kegelisahan gitu. Untuk gejala secara klinisnya itu biasanya terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu ataupun persalinan ataupun terjadi pada masa nifas. Kemudian adanya tanda-tanda eklamsi seperti hipertensi, kemudian odem dan proteinuria, serta disertai kejang-kejang gitu ya. Kemudian bisa juga disertai gangguan pada itu fungsi dari organ-organ gitu ya. Jadi adanya kerusakan pada organ-organ tertentu. Dan selanjutnya ada komplikasi. Nah, ini untuk komplikasinya itu banyak banget ya. Nah, secara fatalnya itu terjadi kematian ibu maupun bayinya. Dan sebelum itu ada juga komplikasi berupa solusio plasenta. Dan untuk solusio plasenta ini itu biasanya terjadi pada ibu yang menderita hipertensi akut dan lebih sering terjadi pada preeklamsi ya. Kemudian adanya hemolisis. Untuk hemolisis ini biasanya penderita eklamsi berat itu menunjukkan gejala klinis secara hemolisis ya, yang dikenal dengan istilah ikterusnya. Dan yang ketiga itu ada perdarahan otak. Kalau perdarahan otak ini merupakan penyebab utama ya dari kematian si ibu yang menderita eklamsi. Kemudian adanya kelainan mata. Untuk
kelainan mata ini biasanya sifatnya itu sementara ya, yang berlangsung biasanya cuma sampai semingguan, tapi juga bisa terjadi perdarahan pada retina juga. Sangat mengkhawatirkan ya kalau kelainan mata tuh. Kemudian ada edema paru-paru. Jadi tapi jarang banget ya kalau edema paru-paru ini biasanya disebabkan karena adanya kelelahan pada jantung atau payah jantung. Kemudian ada nekrosis hati. Untuk nekrosis hati ini adanya kerusakan pada hati ya. Itu merupakan kelainan akibat dari vasospasmus anterior secara umum ya. Tapi ini juga ditemukan pada penyakit lainnya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan faal hati untuk menentukan itu enzim-enzimnya gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ada sindrom HELLP ya, yaitu singkatannya agak susah nih, hemolysis elevated liver enzymes and low platelet ya, kalau nggak salah gitulah bunyinya ya. Nah, suatu keadaan di mana ibu itu mengalami berbagai keluhan dan menunjukkan adanya bukti laboratorium yang umum untuk sindrom hemolisis sel darah merah, dan kemudian adanya peningkatan enzim pada hati dan trombositnya itu menjadi rendah, itu menurut Bobak gitu. Itu untuk komplikasinya. Selanjutnya kita pada pengobatan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada pengobatan ya. Untuk pengobatan ini ada terapi, kemudian anti kejang dan obstetrik. Untuk terapi adanya profilaksis ya, yaitu suatu pencegahan yang dilakukan dengan menemukan kasus preeklamsia sedini mungkin. Dengan cara apa? Yaitu mengidentifikasi faktor-faktor predisposisinya, kemudian menentukan gejala awal dari hipertensi, kemudian odem maupun proteinuri, kemudian dilakukan rujukan secara tepat. Kemudian juga bisa dilakukan perawatan jalan ataupun inap. Dan untuk tujuan dari terapi pengobatan ya, selanjutnya ada terapi pengobatan itu untuk mencegah timbulnya kejang yang selanjutnya, kemudian juga menurunkan atau mengontrol dari tekanan darah, kemudian juga untuk memperbaiki diuresis ataupun pemberian cairan gitu. Untuk terapi pengobatan selanjutnya ada terapi anti kejang. Kemudian ada anti kejang, biasanya digunakan obat sulfat magnesium atau magnesium sulfat ya, MgSO4 itu dengan berikan dosis awal 4 gram MgSO4 secara IV ya. Kemudian ada juga pemberian dosis pemeliharaan dan dosis tambahan. Itu agak banyak itunya, dosisnya. Kemudian yang terakhir ada obstetrik ya. Oke, untuk obstetrik ini sikap dasar untuk semua kehamilan dengan eklamsi itu harus diakhiri tanpa memandang dari usia kehamilan maupun keadaan janinnya. Jadi ada syarat-syaratnya ya, yaitu 4-8 jam setelah syaratnya atau keadaan-keadaan itu terpenuhi. Seperti apa keadaannya? Seperti setelah pemberian obat anti kejang berakhir, kemudian setelah kejang terakhir, setelah pemberian obat-obatan anti hipertensi yang terakhir, dan pasien sudah mulai responsif ataupun mulai sadar gitu. Itu untuk obstetriknya. Dan itu adalah pembahasan terakhir kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah.